Selamat siang, Futsalik. Ini channel Surya Kabar bertemu dengan dua pelatih dari tim Liga Futsal Surabaya, Coach Saidong, pelatih Meta Futsal. Selamat siang, Coach. Selamat siang. Dan Coach Utomo Suryo Diputro, pelatih dari Kalimas Paruga FC. Selamat siang, Coach. Selamat siang, Beko. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Coach Saidong, ini saat ini Liga Futsal Surabaya kan lagi dihentikan sementara. Pertandingan baru menyelesaikan pekan ke-7. Meta berada di peringkat ketiga dengan 15 poin dan mencetak 13 gol, kebobolan 8 gol. Nah, ini merupakan kebobolan paling minim setelah Kalimas Paruga yang kebobolan hanya 6 gol. Nah, ini banyak yang berkomentar Meta ini cenderung lebih suka bertahan, tidak mau menyerang. Gimana, Coach? Menanggapi itu, Coach? Ya, terima kasih. Ya, memang banyak orang menilai itu dan juga disampaikan ke saya. Saya menerima masukan itu. Tapi intinya kami sebenarnya kepingin main atraktif ya, karena main futsal itu atraktif ya. Cuma memang ketika di lapangan kadang-kadang bisa berbeda. Ketika kondisi lawan menekan atau apa, akhirnya kita kembali ke defense. Kenapa defense? Ini juga saya pikir juga, saya sebagai pelatih juga sebenarnya ingin nyerang. Setelah saya evaluasi, memang pemain-pemain kami di liga sebelumnya itu banyak pemain yang pelatih sebelum saya itu memang banyak menekankan pertahanan. Jadi karakter defense ini masih kuat, masih dipegang oleh teman-teman gitu loh. Sekalipun kita sudah coba untuk mengubah, tapi juga ketika situasi lapangan mereka merasa tidak nyaman, akhirnya saya juga sedikit mengubah arah sedikit. Oke, defense tetap menjadi prioritas, kami naikkan persentasenya gitu. Kalau awalnya kami ingin 50-50, akhirnya jadi bisa 30 nyerang, 70 bertahan, atau sebaliknya 40 nyerang, 60 bertahan. Mungkin seperti itu. Coach Tomo, ini pengalaman terakhir ya, Kalimas bertemu dengan Meta Futsal hanya menang 2-1. Apa memang sulit untuk menjebol gawang Meta Futsal? Mungkin bisa berkomentar. Mungkin waktu kita melawan Meta, kita nggak ngomongin skor lagi, tapi di situ target kita gimana caranya kita dapat 3 poin. Karena setiap pertandingan yang selalu saya tanamkan ke mindset pemain, kita harus dapat 3 poin. Bermain baik, bermain sportif, diakhiri sama dengan 3 poin. Masalah skor itu mengikuti, karena semakin kita bisa fokus, konsentrasi baik di depan maupun di belakang, transisi baik, defense 1v1 bagus, insya Allah hasil nanti mengikuti. Terutama kenapa sih kita bisa agresif, kenapa kita bisa cetak gol banyak, mungkin salah satu faktornya di situ. Tapi ketika lawan Meta, kita memang benar-benar di situ diuji, baik dari segi defense maupun finishing kita juga berkali-kali gagal. Makanya di situ skor mungkin hanya sekedar 2-1. Coach Tomo, dengan karakter defense yang diperagakan Meta, Coach Saidong, Anda menyukai enggak karakter seperti itu? Kalau menurut saya sih karakter defense itu karakter yang membosankan bagi seorang penikmat futsal, bagi yang menonton di luar lapangan. Tapi bagi seorang pelatih di situ ujiannya kita harus lebih sabar, apalagi kita berhadapan dengan tim-tim yang memang basicnya udah dilatih dengan cara defense. Kalau kita ngomongin suka nggak suka di lapangan, ya mau nggak mau ya harus dihadapi. Kalau jujur saya bilang saya nggak begitu suka dengan yang namanya defense. Coach Saidong, Coach, ini gimana ini? Iya. Tanggapannya, Coach? Kali ini memang awalnya saya mau atraktif ya, nyerang ya. Tetapi ketika melalui perjalanan waktu dan setelah permainan dan lapangannya itu juga kami pikir lapangannya ini besar sekali gitu loh. Jadi ini adalah satu kesempatan yang baik untuk lebih baik defense daripada menyerang. Apalagi ini awal liga ya. Jadi banyak tim yang belum matang dalam attack. Jadi lebih baik kita tunggu aja, karena attack-nya tidak matang, kita ambil
kesempatan karena mereka salah nyerang atau gimana, ini kesempatan. Tapi Karena- gini coach, saya potong sebentar. Menghadapi tim-tim yang berada di papan bawah, Meta berani keluar. Tapi ketika menghadapi tim-tim papan atas, kenapa kok lebih suka bertahan? Sebenarnya tidak juga gitu ya. Kami memang pemain kami masih belum kuat untuk menyerang. Kami sudah dorong, tapi saya melihat proses. Sebenarnya waktu lawan Buana Mas, saya buat sedikit perubahan. Saya lebih menekan. Saya lebih banyak keluar malahan. Saya juga ngomong karena mungkin banyak orang beranggapan itu saya mau buat gerak misalnya yang mengagetkan tim Peruga ini ya, Kalimas gitu ya. Buktinya saya kemarin lebih banyak menyerang gitu. Ya memang sekali lagi ya, kalau memang defense itu ya situasi lapangan. Ketika pelatih bisa, inilah uniknya futsal ya, bisa berubah dalam sekian detik gitu ya. Jadi melihat situasi saya bisa berubah. Seperti itu. Coach Tomo, ini Kalimas dari 6 pertandingan berhasil mencetak 30 gol. Ini jumlah gol terbanyak. Artinya setiap pertandingan rata-rata 5 gol. Bagaimana ini? Bisa menceritakan mungkin dari proses latihan atau apa? Mungkin kalau masalah defisit gol, kita belajar dari liga tahun kemarin. Karena tahun kemarin kita ketinggalan dan gagalnya dari selisih jumlah gol. Makanya di liga tahun ini mungkin banyak sekali pembelajaran yang kita dapat. Makanya kita lebih atraktif, lebih ofensif ketika menyerang. Dan alhamdulillah gol juga mengikuti. Dan yang paling penting di setiap latihan, sebelum pertandingan, kita selalu menanamkan mindset ke pemain. Cetak 1, 2, 3 gol itu belum menang. Tapi kalau kamu bisa cetak gol sampai akhir pertandingan, baru itu bisa dikatakan menang. Apalagi kita bisa unggul dari skor lawan. Skor 1-0, 2-0, 3-0 itu belum selesai. Tapi kalau kita bisa unggul sampai pertandingan selesai, itu baru dikatakan menang. Apalagi dengan skor yang banyak. Karena setiap latihan ofensif itu hampir 60% kita latih. Terima kasih. Coach, mungkin bisa komentari Coach, pendapat dari ini Coach. Iya. Coach Tomo. Saya melihat memang tim ini sudah lama terbentuk. Ya, pemainnya chemistry-nya Kalimas ini luar biasa, sudah terbentuk mulai SMA gitu ya. Jadi itu yang menarik. Yang kedua saya lihat kemampuan kecepatan pemain. Karena saya juga melihat pengamati dari informasi juga, saya nggak selalu melihat Kalimas juga punya pertahanan yang bagus, juga banyak melakukan counter attack. Gol-golnya seperti itu. Dan memang tadi dikatakan pemainnya sudah ditanamkan mental untuk cetak gol. Jadi saya rasa itu kunci yang bagus gitu, yang hasilnya terlihat gitu. Ini seperti itu. Terima kasih Coach Saidong, terima kasih Coach Tomo, sukses selalu.